Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anita, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025. LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 255060531. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Gosara kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Absen dulu ya. Mariana, Hadir. Adelia, Hadir. mana? Ya, acungkan tangannya ya. Lesti, Hadir. Azam, A, Hadir. mana? Iya. Ipin, Hadir. Alfian. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Ya. Mulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib Nasional. Selanjutnya kita akan mengulas kembali atau mengingat kembali. Ada yang tahu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik ya. Agar kalian tahu apa sih tanda-tandanya, kewajiban apa, dan lain sebagainya. Terus tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan yang benar. Yang kedua, siswa dapat atau siswa bisa memaparkan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga, siswa membiasakan bersikap tanggung jawab, rasa
bisa bersyukur serta taat beribadah. Nah, itu ya tujuan pembelajaran. Sebelumnya menyambut usia balik. Ada yang tahu balik itu apa? Dewasa. Beranjak dewasa. Beranjak dewasa. Apalagi? Balik itu apa? Mimpi basah. Suaranya yang keras. Apalagi? Menstruasi. Apalagi? Oh, menanggung dosa. Oh iya ya. Nah, biar kalian lebih tahu, lebih jelas dan lebih mengerti, kita akan menyaksikan pembelajaran di video ini. Sekolah dasar kelas 4 kurikulum merdeka. Anak-anak semuanya yang soleh dan solehat, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema menyambut usia balik. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan berdoa ini kita diberikan ilmu yang berkah, bermanfaat dan berkembang. Anak-anak semuanya, pastinya kita tahu ya bahwa yang namanya kehidupan itu terus bertumbuh. Coba anak-anak perhatikan, kira-kira anak-anak berada di level atau di kelompok nomor berapa? Oke, bisa jadi saja anak-anak sudah berada di nomor 3 ya. Anak SD kelas 4. Nah, apa kira-kira anak-anak sudah balik? Balik itu apa toh? Balik itu artinya sampai. Sampai apa maksudnya? Maksudnya balik itu kita sudah memasuki usia kedewasaan, khususnya kita sebagai seorang muslim. Dengan kita sudah sampai balik, maka kita punya kewajiban menjalankan perintah agama. Apa saja perintah agama? Banyak sekali. Salah satunya adalah sholat. Lalu anak-anak tahu nggak tanda-tanda balik? Oh tidak. Kalau belum tahu, yuk dilihat apa saja tanda-tanda balik itu. Yang pertama yang laki-laki dulu ya. Ciri utamanya balik itu adalah mimpi basah. Atau sudah ada anak yang usianya 12 tahunan, sekitar kelas 6 dia ada yang sudah balik. Apakah semuanya sama usia balik itu? Tidak sama. Yang penting yang anak-anak perhatikan adalah mimpi basahnya saja. Tidak usah memikirkan usianya berapa. Kalau sudah mimpi basah, meskipun usianya sebelum 12 atau setelah 12, maka anak-anak sudah balik, sudah sampai. Apakah ada hubungannya balik dengan sunat atau khitan? Tidak ada. Tidak ada hubungannya antara orang balik dengan khitan. Karena banyak anak yang ketika baru lahir di khitan, di sunat, apa itu sudah balik kan belum. Jadi untuk laki-laki cirinya balik adalah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah yang namanya mimpi pas dalam keadaan tidur. Jadi mimpi basah itu adalah peristiwa yang dialami oleh semua laki-laki. Ya, yang dialami oleh semua laki-laki ketika dia tidur, kemudian bermimpi dari alat kelamin yang mengeluarkan sesuatu, dan setelah kita terbangun dan sadar, ternyata celana kita basah. Dan ingat, basahnya bukan bau pesing. Kalau itu namanya pipis atau mongkok. Dan mimpi basah ini mengeluarkan cairan dari alat kelamin anak-anak ya, bukan air kencing, tapi yang namanya air sperma. Dan itu dinamakan mimpi basah. Apakah mimpi basah hanya terjadi satu kali? Tidak. Selama kita hidup, kita akan mengalami mimpi basah. Yang itu kita tidak bisa menentukan, karena itu adalah
peristiwa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, untuk yang perempuan bagaimana cirinya? Cirinya adalah haid, menstruasi. Ini ciri yang paling pokok. Entah itu usianya belum 10 tahun atau 10 tahun lebih, maka anak-anak sudah mencapai batas balik. Kalau anak-anak perempuan mengalami menstruasi, mengeluarkan darah dari alat kelaminnya, jangan takut. Karena setiap perempuan pasti akan mengalaminya. Apa yang anak-anak lakukan kalau mengalami seperti itu? Maka langsung lapor kepada ibu. Tanyakan kepada ibu, jangan tanya kepada teman. Karena temannya juga belum tentu paham. Kemudian tanda balik menurut ilmu biologi apa? Tumbuhnya rambut seperti kumis, jenggot, rambut ketiak sudah ada, dan rambut kemaluan juga sudah muncul. Kemudian pertumbuhan fisik semakin cepat, badannya kelihatan cepat besar. Kemudian tumbuh jakun. Apa itu jakun? Jakun itu semacam benjolan di leher. Ya kalau orangnya kurus akan kelihatan banget, tapi kalau orangnya gemuk tidak terlalu kelihatan. Dan itu bukan penyakit ya. Nah, jakun yang di leher itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada laki-laki. Kalau yang perempuan tidak. Kemudian ciri yang lain adalah perubahan suara. Suaranya sudah berubah, mungkin semakin besar. Lalu apa ciri perempuan kalau sudah balik menurut ilmu biologi? Biasanya tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti ketiak atau di rambut kemaluan. Kemudian pertumbuhan bagian pinggul dan dada sudah semakin terlihat semakin besar. Dan yang terakhir juga perubahan suara. Lalu bagaimana kalau aku habis mimpi basah atau habis menstruasi? Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mandi besar. Mandi besar tidak sembarang mandi, tapi ada ketentuannya. Pertama, anak-anak setelah di kamar mandi, niat dulu, saya berniat untuk mandi menghilangkan hadas besar. Kemudian cuci tangan 3 kali. Kemudian setelah cuci tangan, bersihkan kemaluannya sampai bersih. Setelah itu cuci tangan lagi, lanjut dengan berwudu ya. Berwudu seperti wudu orang sholat. Setelah berwudu kemudian kita basahi kepala kita sambil digosok-gosok ya 3 kali sampai memastikan bahwa semua air masuk ke dalam rambut atau kepala. Setelah kepala sudah digosok-gosok, dibasuh, kita siram semua anggota tubuh. Utamakan yang bagian kanan terlebih dahulu, kanan, tangan sebelah kanan dulu, kemudian badan sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kanan, baru setelah itu bebas. Dan untuk lebih memaksimalkan yang lebih bersih, gunakan sabun dan sampo. Setelah selesai menggunakan sabun dan sampo, sebelum keluar kita berwudu lagi. Berwudu lagi, setelah itu selesai. Apa sih larangan bagi orang yang berhadas besar itu? Nah, setelah anak-anak mimpi basah atau haid, maka tidak boleh sholat sebelum mandi, tidak boleh masuk masjid sebelum mandi, tidak boleh membaca, menyentuh, menghafal Al-Quran sebelum mandi, juga tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah sebelum mandi. Kalau sudah mandi besar, anak-anak sudah boleh melakukan itu semuanya. Nah, demikian anak-anak ya. Setelah anak-anak tahu sudah balik, apa yang harus anak-anak lakukan? Kita tunggu video berikutnya. Kita sudah menonton video tentang pembelajaran usia balik atau menyambut usia balik. Apa yang kalian petik ataupun yang kalian setelah menonton ini, apa yang kalian saksikan tentang apa aja? Pertama, apa? Usia baliknya harus berapa? 12. Tadi dipaparkan 12. Tanda-tandanya apa aja situ? Mimpi basah, menstruasi, terus perubahan suara, tumbuh jakun. Ya, dari semua itu, makanya usia balik itu artinya sampai menurut bahasa atau menurut istilah itu menuju ke remaja atau kedewasaan ya. Ciri-cirinya banyak tuh tanda-tandanya. Kalau yang laki-laki mimpi basah yang diterangkan tadi, mimpi basah itu kayak mimpi ngompol, tapi bukan ngompol ya,
tapi mimpi seperti pipis, tapi pipisnya sedikit. Pas dicek ternyata bukan pipis. Kalau pipis mah baunya pesing. Ini tidak ya, beda, bedakannya. Kalau yang perempuan itu yaitu menstruasi, biasanya itu usianya 10 tahun. Tapi kalau yang belum, nanti biasanya sana ya 11, 12, 13 sampai batasnya 15 tahun, gitu ya. Lalu dari kriteria tadi, dari tanda-tanda balik, kewajibannya yaitu harus sholat, kewajiban setelah haid atau setelah balik itu sholat. Yang kedua harus menutup aurat, dan yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Dan setelah menginjak usia balik, misalkan setelah mimpi basah, yang perempuan itu haid, kalau sudah bersih, kalau yang perempuan ya, kalau perempuan itu kan maksimal 7 hari ya, atau minimal 7 hari, maksimal 15 hari haidnya. Nah, kalau sudah bersih, itu ada tata caranya untuk membersihkan diri ya, mandinya. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau laki-laki pas malam mimpi, pas malamnya mimpi, paginya bangun ternyata basah, tapi bukan ngompol, itu langsung ke kamar mandi. Itu namanya mandi besar ya. Sekarang Bu Guru mau kasih tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tugas kelompok ini yaitu membuat mind mapping atau peta konsep. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, dan kewajiban setelah balik ya. Ini waktu ini kelompok dan kelompok Islam. Tugasnya, Guru mau kalian setelah membuat mind mapping atau peta konsep, kalian akan presentasi setiap kelompok. Nanti maju satu-satu, satu kelompok maju ya. Tugas kelompok ini yaitu membuat mind mapping atau peta konsep kelompok A, yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ya. Ingat. Kelompok 2, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan kelompok 3 yaitu kewajiban setelah balik ya. Kewajiban setelah balik. Yuk, kita mulai Bu Guru. Kasih waktu. Mulai dari sekarang. Kita persilahkan dulu untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah. 2. Menstruasi atau haid. 3.
berumur 15 tahun. Usia balik bagi anak laki-laki. Rambut, alat kelamin dan rambut kecil. Badan kelihatan lebih kekar dan berontot. Tubuh dapur dan suaranya dan lemah dan berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat besar tapi semangat meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memprestasikan kewajiban setelah balik. Sholat waktu. Kewajiban setelah balik. Menuntut ilmu, menutup aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan dari kepala sampai mata kaki. Sudah? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya untuk kelompok ya. Alhamdulillah, semuanya sudah mempresentasikan. Alhamdulillah semuanya bagus-bagus ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, agar lebih semangat lagi kita SPG dulu ya. Oke, taruh dulu itunya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3. Alhamdulillah semuanya hebat. Setelah ini Bu Guru akan membagikan tugas mandiri LKPD namanya ya. Kurang 1 ya. Kerjakan sekarang. Dari hasil kerja kelompok kalian dan juga LKPD, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian petik dari pelajaran tadi? Mimpi Berumur 15 tahun. Tanda-tanda menurut ilmu biologi? Semuanya ya. Pertama, tumbuh, jantung, tumbuh, tumbuh bulu. Nah, dan ya, tumbuh rambut halus ya. Terus apa lagi? Suaranya besar. Suaranya besar. Itu ya. Jadi dari materi tadi, dari awal, dari menonton materi di video, mengerjakan tugas kelompok,
dan mengerjakan LKPD semuanya sudah terangkum ya. Jadi yang kita pelajari tadi yaitu tanda-tanda usia balik tadi ya. Usia balik menurut ilmu fikih maupun ilmu biologi serta kewajibannya. Kewajibannya yaitu sholat, menutup aurat dan menuntut ilmu. Iya. Guru mau tanya sekarang, apakah hari ini menyenangkan? Hari ini belajar dengan bahagia? Apa yang membuat kalian bahagia? Yang kelas, karena belajarnya bersama-sama katanya tuh. Apa lagi? Karena menggambar, bisa menggambar juga tadi ya. Bisa sambil menggambar kerja kelompok, apa lagi? Bisa nyanyi bareng. Belajar dengan teknologi atau layar. Iya, alhamdulillah semuanya menyenangkan ya. Minggu depan kita akan membahas bab selanjutnya yaitu tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.